Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Perkenalkan, nama saya Franti Baineo, NIM 1803030145, kelas C semester 6, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, kali ini saya mereview buku ke-6, Pendidikan Anti Korupsi. Langsung saja pada materinya. Yang pertama, wawasan perilaku untuk publik integritas. Sistem integritas publik bertujuan untuk menghasilkan keputusan oleh pejabat publik yang sejalan dengan kepentingan umum. Akibatnya, banyak kebijakan integritas berupaya secara langsung maupun tidak langsung membimbing dan mengatur pilihan atau perilaku manusia. Kebijakan integritas dari perspektif perilaku manusia dapat membuat kebijakan integritas menjadi lebih efektif dan efisien. Desain kebijakan perilaku memberikan perspektif yang berbeda kepada mengambil keputusan untuk memperhitungkan dua aspek yang sering diabaikan. Aspek yang pertama berkaitan dengan cara-cara di mana individu membuat pilihan moral atau jalan pintas psikologis. Mispersepsi dan godaan seringkali dapat mengalihkan niat baik. Aspek yang kedua, dalam memahami dinamika dan perangkap moral pilihan, membantu pembuat kebijakan memberikan panduan yang lebih efektif untuk mempromosikan integritas di sektor publik di seluruh masyarakat. Aspek kedua ini berkaitan dengan cara-cara di mana dinamika sosial berdampak pada perilaku individu. Integritas bukan hanya masalah individu pilihan moral. Itu dipengaruhi oleh masyarakat, teman sebaya, tetangga, dan kolega. Integritas kebijakan berfungsi lebih baik sesuai dengan dan bukan melawan logika sosial interaksi. Mengintegrasikan kedua aspek inti ini dapat membantu membuat kebijakan menangani beberapa kunci tantangan kebijakan integritas modern, memandu pembuatan pilihan moral, mengatasi kesulitan tindakan kolektif, dan mengurangi risiko integritas. Yang kedua, dinamika pengambilan keputusan moral. Kebijakan integritas seringkali didasarkan pada pemahaman bahwa orang akan mengeksploitasi peluang untuk melakukan kesalahan setiap kali keuntungannya bernilai beresiko berpotensi negatif konsekuensi. Dengan kata lain, individu diasumsikan menimbang kemungkinan mendapatkan internal atau eksternal dalam mekanisme deteksi dan sanksi berikutnya terhadap keuntungan yang tidak semestinya yang bisa mereka peroleh melalui tindakan atau kelambanan. Implikasi kebijakan dari pandangan seperti ini melibatkan pemantauan tingkat tinggi dan pelaksanaan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, moralitas seringkali dipersepsikan sebagai karakter sifat. Ketika dihadapkan pada pilihan terkait integritas, diasumsikan bahwa seseorang akan melakukannya berkonsultasi dengan nilai-nilai pribadinya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai itu. Memang, korup perilaku sering diartikan sebagai perpanjangan dari karakter buruk dari mereka yang terlibat. Dalam sistem integritas yang berfungsi dengan baik, individu menggunakan kekuasaan diskresioner dengan bijaksana, menilai secara adil, memimpin dengan memberi contoh, dan berbicara terhadap pelanggaran.
Yang ketiga, integritas dalam konteks interaksi sosial. Pilihan moral tidak diambil secara terpisah. Keputusan manusia seringkali didorong oleh sosial motif seperti loyalitas, membangun kepercayaan, membalas budi, atau membantu seseorang dari situasi yang rumit. Orang mengambil keputusan untuk kepentingan terbaik mereka, tetapi mereka juga peduli pada apa orang lain berpikir atau melakukan. Motivasi sosial bisa mendukung integritas, tetapi bisa juga berfungsi sebagai alasan keputusan korup. Memahami mengapa manusia sebagai keputusan sosial pembuat terpengaruh oleh preferensi mereka sendiri serta orang lain, dapat menyediakan wawasan tentang mengapa dan bagaimana kebijakan integritas bekerja atau gagal. Yang pertama, transparansi bukanlah tujuan itu sendiri. Transparansi dengan demikian merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai hal ini, efek yang diinginkan, tetapi tidak cukup dengan sendirinya. Yang kedua, peran timbal balik untuk integritas. Penentu sosial dari perilaku etis dapat dipahami secara luas dengan satu konsep timbal balik. Timbal balik adalah perilaku sosial yang dapat diamati pada derajat yang berbeda di setiap budaya di dunia dan merupakan hal mendasar bagi spesies manusia. Yang ketiga, norma dan identitas membentuk integritas. Orang mengarahkan tindakannya sesuai dengan persepsi mereka tentang perilaku yang dapat diterima dalam konteks sosial mereka. Apakah ini budaya, masyarakat, atau kelompok sebaya. Yang keempat, kehormatan dan identitas. Menghormati berhubung dengan identitas sosial. Sekolah bergengsi mendorong kejujuran yang lebih besar dalam siswa. Dan yang terakhir, menegakkan norma. Norma sosial informal tidak bias diperkuat melalui penegakan formal. Seringkali menghargai perilaku kerjasama lebih efektif daripada hukuman dalam memotivasi kerjasama. Baik, inilah hasil kerja saya. Sekian dan terima kasih.